Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, limpah terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerahnya kita masih ada sampai saat ini dengan keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati. Terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang sudah menyempatkan waktu pada hari ini dan juga sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan sidang skripsi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Kristi Kanter, NIM 17043.025. Judul skripsi yang akan saya presentasikan pada saat ini adalah Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Berikut ini adalah agenda-agenda yang akan saya bahas pada video presentasi pada saat ini, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Baiklah, kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perbankan sebagai organisasi keuangan yang berorientasi bisnis, memiliki kegiatan inti yaitu mengumpulkan uang dari masyarakat umum, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Dalam menyalurkan dana masyarakat, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan bank dan nasabahnya. Dengan kata lain, harus sejalan dengan peraturan-peraturan perbankan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan kredit yang baik, yaitu dalam bentuk kebijaksanaan kredit yang mengandung unsur pengendalian intern, sehingga dana yang ada pada para debitur dapat tertagih tepat pada waktunya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Keberadaan sistem pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit sangat membantu pihak perusahaan dalam menghindari risiko kredit bermasalah non-performing loan sejak dini pada prosedur pemberian kredit. Bank Rakyat Indonesia adalah bank milik negara yang menawarkan berbagai layanan, termasuk tabungan, deposito, dan pinjaman. Salah satu fasilitas kredit dari Bank Rakyat Indonesia yang saya teliti adalah Kredit Usaha Rakyat, KUR, yang dirancang terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Pada tabel berikut akan disajikan data pemberian kredit usaha rakyat KUR pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Tabel di atas menunjukkan jumlah pinjaman pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan mengalami peningkatan per tahunnya. Namun dari total tunggakannya juga mengalami kenaikan per tahun. Hal ini disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian intern terhadap prosedur penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh pihak bank. Lemahnya praktik pengendalian intern berdampak kepada meningkatnya tunggakan kredit, kesadaran nasabah dalam pelunasan kredit lemah, tidak tepat waktunya dalam pembayaran kredit. Peranan pengendalian intern sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan karena melindungi aset perusahaan dari kerugian atau pencurian. Tingginya persentase tingkat kegagalan dalam pengembalian kredit oleh nasabah juga merupakan bagian dari lemahnya pengendalian intern perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti sistem pengendalian intern atas penyaluran kredit yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Karena mengingat betapa pentingnya pengendalian intern terhadap penyaluran kredit, maka peneliti memilih judul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat KUR pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana sistem pengendalian intern terhadap penyaluran kredit usaha rakyat KUR yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pengendalian intern terhadap penyaluran kredit usaha rakyat KUR yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Manfaat penelitian yang diperoleh. Yang pertama, bagi peneliti, untuk menambah wawasan mengenai penerapan sistem pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan oleh perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, terlebih dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengendalian intern terhadap penyaluran kredit. Dan yang terakhir, bagi pihak lain,
dapat memberikan informasi yang mungkin dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan para pemakai informasi lain seperti mahasiswa-mahasiswa akuntansi sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, kita masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Berikut ini konsep-konsep utama yang akan kita bahas dalam tinjauan pustaka. Yang pertama, Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Bagian terpenting yang dibutuhkan oleh manajemen suatu perusahaan diantaranya adalah informasi akuntansi. Informasi akuntansi adalah data-data keuangan. Data-data keuangan yang dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan harus disajikan dalam bentuk yang baik. Untuk melakukan semua itu, diperlukan sistem yang mengatur arus dan pengolahan data akuntansi yang biasa disebut sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Steinbart, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal, serta langkah-langkah keamanan. Yang kedua adalah bank. Bank adalah entitas keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat umum, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, dan menyediakan layanan perbankan tambahan. Menurut Kashmir, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Yang ketiga adalah kredit. Menurut Kashmir, kredit adalah pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang keempat adalah sistem pengendalian intern (SPI). Pengendalian intern sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan karena apabila perusahaan telah memiliki pengendalian intern yang baik, maka akan meminimalkan segala bentuk kesalahan atau penyelewengan terhadap kas di perusahaan tersebut. Menurut Chris Magee, pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Yang kelima adalah hubungan pengendalian intern terhadap penyaluran kredit. Bank adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat sebagai kredit. Masalah mendasar yang dihadapi bank adalah ketergantungan mereka kepada nasabah yang mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam secara kredit. Akibatnya, aktivitas perkreditan bank memerlukan pengendalian intern. Dengan adanya pengendalian intern, maka penyaluran kredit atau pembiayaan diharapkan dapat mencapai tujuannya seperti adanya kesinambungan operasional perusahaan dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi. Yang keenam adalah penelitian terdahulu. Yang pertama, nama peneliti Elma, tahun 2018 dengan judul penelitian Analisis Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Unit Lalabata Rilau, Kabupaten Sopeng. Dengan kesimpulan, sistem pengawasan kredit yang dilakukan pihak bank sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan kembali karena masih ada sedikit nasabah yang terkena kredit macet. Yang kedua, nama peneliti Pemi Rosalina Hadi tahun 2015 dengan judul penelitian Sistem Pengendalian Internal pada Bank Danamon Cabang Kembang Japur Surabaya. Dengan kesimpulan, untuk meminimalisir resiko kredit macet, maka PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Kembang Japur Surabaya melakukan prosedur-prosedur yang ada untuk melengkapi persyaratan pemberian kredit. Yang ketiga, nama peneliti Putra tahun 2016 dengan judul penelitian Analisis Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja Studi Kasus pada PT Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan. Dengan kesimpulan, dalam melaksanakan sistem dan prosedur dapat dinilai dari 4 unsur pengendalian intern dan dilaksanakan dengan cukup baik. Namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu masih adanya
perangkapan tugas yang dapat menyebabkan penyelewengan, dan belum ada petugas penilai jadwal. Baiklah, kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang bersifat menguraikan, menggambarkan, serta membandingkan suatu keadaan sehingga menghasilkan kesimpulan. Pada penelitian ini, penulis akan menguraikan dan menggambarkan sistem pengendalian intern terhadap penyaluran kredit usaha rakyat KUR yang diterapkan pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Yang kedua adalah tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan yang dilakukan selama 4 bulan lebih terhitung pada tanggal 1 Maret sampai 13 Juli 2021. Yang ketiga adalah sumber data. Pada penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan bagian perkreditan yang terlibat dalam sistem pengendalian intern penyaluran KUR pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan dan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Kemudian data sekunder yang penulis gunakan yaitu dokumen dan buku literatur pendukung penelitian. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. 1. Observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Observasi dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan, khususnya pada bagian perkreditan. 2. Dokumentasi. Dokumen-dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit usaha rakyat KUR, yaitu surat pengakuan utang (SPH), formulir permohonan kredit, formulir putusan dan pencairan pinjaman, surat pernyataan, dan kwitansi pinjaman. 3. Wawancara. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai langsung informan tunggal sekaligus informan kunci yaitu Bapak Leonard Tumbol selaku Mantri PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan yang bertanggung jawab atas bagian perkreditan. Pertanyaan yang peneliti ajukan secara acak hanya berdasarkan pada situasi dan kondisinya saja. Yang kelima adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis sistem informasi akuntansi yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data yang diperlukan yang terkait dengan penyaluran kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. 2. Menganalisis dan mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern terhadap penyaluran kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Data prosedur pemberian kredit didapat dari wawancara kepada karyawan bank, yaitu mantri, yang berhubungan langsung dengan kegiatan pemberian KUR. Hasil analisis adalah alur pemberian kredit, siapa saja yang terlibat, dan dokumen apa saja yang terkait. 3. Evaluasi kelemahan dan potensi risiko sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Dalam hal ini, peneliti mencari apa saja kelemahan-kelemahan dari sistem akuntansi dan prosedur pemberian kredit. 4. Usulan rekomendasi perbaikan dari kesalahan pada prosedur pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Setelah peneliti menemukan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada perusahaan, selanjutnya peneliti memberikan rekomendasi prosedur pemberian kredit yang dapat memperbaiki prosedur yang telah ada di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. 5. Kesimpulan dan saran. Setelah peneliti menganalisis sistem pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit, kelemahan-kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilengkapi dengan rekomendasi, peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran untuk hasil penelitian pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Kita masuk pada bab yang keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Sejarah singkat perusahaan. Awal perjalanan berdirinya Bank Rakyat Indonesia ini dengan nama De Purwokertos Hulp en Spaarbank der Inlandshoofden, atau yang berarti Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, yakni suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang pribumi atau yang berkebangsaan Indonesia saja. Sejak 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia.
Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Beberapa anak perusahaan yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia antara lain Bank BRI Syariah, Bank BRI Agroniaga, BRI Life, BRI Remittance, Dana Reksa Sekuritas, BRI Ventures, BRINS, dan yang terakhir adalah BRI Finance. Visi, misi, dan budaya kerja BRI. Visi, menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Misi, yang pertama, memberikan yang terbaik. Yang kedua, menyediakan pelayanan yang prima. Dan yang ketiga, bekerja dengan optimal dan baik. Budaya kerja insan BRI. Jujur, dapat dipercaya, dan taat pada aturan. Selalu menjaga kehormatan dan nama baik pribadi dan perusahaan, handal, prudent, disiplin, dan bertanggung jawab, berorientasi ke masa depan, sebagai panutan dan berjiwa besar, tegas dalam menindaklanjuti adanya penyimpangan, memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan, terampil, ramah, senang melayani, memperlakukan pekerja secara terbuka, adil, saling menghargai, ramah, dan senang melayani, mengembangkan sikap kerjasama dalam menciptakan sinergi untuk kepentingan perusahaan. Berikut ini adalah struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Terdiri dari Kepala Unit, Customer Service, Mantri BRI, dan Teller. Kredit Usaha Rakyat KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektorial dan pemberdayaan UMKM. Berikut ini merupakan data tabel beberapa nasabah penerima kredit usaha rakyat KUR yang ada pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Sistem informasi pemberian kredit yang berjalan pada perusahaan. 1. Prosedur pemberian kredit usaha rakyat terdiri dari tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, disposisi, pemutusan hasil, dan yang terakhir pencairan kredit. 2. Bagian yang terkait dengan prosedur pemberian kredit usaha rakyat yaitu 1. Bagian nasabah, 2. Bagian customer service, 3. Bagian kepala unit, 4. Bagian mantri, dan yang terakhir 5. Bagian teller. 3. Dokumen yang digunakan pada prosedur pemberian kredit usaha rakyat yaitu 1. Formulir permohonan kredit, 2. Surat pengakuan hutang, 3. Surat pernyataan, 4. Formulir putusan dan pencairan pinjaman, 5. Kwitansi pencairan kredit. Analisis evaluasi kelemahan dan potensi risiko terhadap pemberian kredit usaha rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada prosedur pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan. Yang pertama, setelah semua berkas persyaratan kredit diterima, pihak bank tidak langsung melakukan wawancara dengan debitur. Yang kedua, pada saat memverifikasi atau memeriksa surat pernyataan, tidak adanya jaminan dalam program KUR sehingga terdapat potensi terabainya atau nasabah meremehkan tanggung jawabnya. Keempat, PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan hanya mendasari unsur kepercayaan. Akibatnya, pihak bank tidak bisa selalu memastikan apakah pertumbuhan usaha nasabah berjalan lancar atau tidak lancar, sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembayaran angsuran. Yang keempat, pada analisa 5C khususnya capacity atau kemampuan dan condition atau kondisi ekonomi, usaha yang dikelola debitur tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi kredit bermasalah. Yang kelima, setelah pencairan kredit usaha rakyat KUR, PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan tidak melakukan pemantauan secara berkala kepada debitur. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis rekomendasi atas kelemahan dan potensi risiko terhadap pemberian kredit usaha rakyat, kemudian memberikan rekomendasi bagan alur atau flowchart, prosedur pemberian kredit usaha rakyat beserta penjelasan. Evaluasi sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit. Dari hasil analisis yang dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan, sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh pihak bank secara umum sudah cukup memadai, namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu
Yang pertama, dalam pelaksanaan prosedur penyaluran kredit saat menganalisis dokumen persyaratan, pihak bank hanya mengedepankan prinsip 5C, sedangkan masih terdapat prinsip 5P dan 3R yang tidak kalah penting untuk diterapkan. Pada unsur 5P, khususnya protection atau perlindungan, untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya. Pada unsur 3R, khususnya repayment atau pembayaran kembali, bank harus menilai berapa lama pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, setiap karyawan dapat mengambil jatah cuti dan dapat juga tidak mengambil jatah cuti. Cuti merupakan salah satu hak karyawan untuk libur dan beristirahat pada hari kerja. Dan pihak bank seharusnya mewajibkan karyawan agar mengambil jatah cuti mereka sehingga produktivitas karyawan tidak menurun. Yang ketiga, pada saat melakukan analisis persyaratan untuk calon debitur, pihak bank hanya melakukan analisis pada dokumen-dokumen persyaratannya saja, yang sebaiknya harus disertai dengan wawancara secara langsung dengan calon debitur. Yang keempat, setelah pencairan kredit usaha rakyat KUR, pihak bank tidak melakukan pemantauan secara berkala. Pemantauan mulai dilakukan apabila debitur didapati terlambat membayar angsuran atau menunggak. Yang kelima, dalam melaksanakan survei maupun pemantauan, bagian perkreditan yakni Mantri PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan masih menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Dari pihak bank sendiri belum memfasilitasi bagian perkreditan dalam melaksanakan survei maupun pemantauan. Baiklah, kita masuk pada bab yang kelima, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil evaluasi sistem pengendalian intern terhadap penyaluran kredit usaha rakyat pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan masih terdapat beberapa kelemahan. Inilah yang menyebabkan naiknya angka tunggakan kredit KUR pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Manado Selatan seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern terhadap penyaluran kredit usaha rakyat ternyata masih lemah. Saran yang pertama, karena tidak adanya jaminan tambahan dalam pelaksanaan proses kredit, seluruh bagian internal atau unit kerja harus lebih berhati-hati dalam memeriksa keakuratan berkas dan keaslian dokumen yang dibutuhkan, serta dalam menganalisis data yang diperoleh dari calon nasabah, pihak bank harus lebih teliti lagi untuk menghindari kredit macet dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu prinsip 5C, 5P, dan 3R. Yang kedua, memfasilitasi alat transportasi untuk bagian perkreditan yaitu Mantri dalam melaksanakan survei maupun pemantauan secara berkala kepada debitur setelah pencairan kredit sehingga pihak bank dapat mendeteksi gejala dini terjadinya kredit bermasalah. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan baik secara langsung maupun lewat media elektronik kepada nasabah agar nasabah merasa lebih terawasi dan untuk meminimalkan resiko dini terjadinya masalah kredit. Demikian presentasi dari saya terkait dengan hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Mohon maaf jika masih terdapat beberapa kekurangan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.